Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan lanjutkan pembacaan asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Leo. Ini tarikan energi 21 hingga akhir November 2023. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, jadi rasanya hubungan ini tuh tidak bisa dikatakan sebegitu mudahnya untuk dijalani dalam suasana yang bahagia, yang harmonis gitu ya. Mari lihat di sini kayaknya untuk soal apa ya? Untuk soal kecocokan gitu. Mungkin saja di sini lebih cenderung kurang gitu ya. Energi kecocokannya itu tuh seperti kurang. Terutama ini menurut Leo. Ya, gitu ya. Jadi ada beberapa hal tentang si pasangan ini tuh yang kayaknya tidak relevan untuk Leo ini. Nah di situ ya, misalnya orang ini, misalnya Leo ini tuh merasa dia si pasangan kurang romantis misalnya, atau mungkin dia terlalu manja misalnya, romantisnya nggak ada tapi manjanya nggak ketulungan, jadi kayak ada sikap egois gitu ya, kayak kalau mau menyampaikan apa-apa pakai gaya sewot, pakai cara ngambek gitu ya, marah-marah gitu, atau mendiamkan. Lah jadi Leo ini tuh akhirnya dia pusing 7 keliling melihat pasangannya ini. Nah kayak gitu. Maunya si pasangan ini tuh sangat-sangat tidak dipahami oleh Leo. Manapun lagi-lagi ya, orang ini pun banyak dramanya, mari lihat yang jadi pasangannya Leo. Bu, yuk kalau mau makan bakso ya dibilang saja. Yuk kita ngebakso yuk misalnya. Kan beres perkara. Tapi ini tuh lempar-lempar kode. Lu yuk gak ngerti Leonya. Gitu ya. Misalnya Leo ini tuh punya kesalahan. Nggak diomongin apa salahnya Leo, malah langsung diblokir misalnya. Ya. Mecahin piring misalnya ya. Ada adegan piring terbang di sana ya di rumah gitu, banting pintu misalnya, nggak diomongin. Leo, kamu kok kayak gitu sih, itu yang kamu lakukan kemarin itu tuh bikin aku nggak enak hati karena kamu itu tuh kok begini begitu dan segala macam. Kan Leo jadinya bisa mengkoreksi diri gitu kan, atau mungkin jadi bisa kayak apa yang dianggap oleh si pasangan ini sesuatu yang menyakiti dia, jangan-jangan nanti Leo jadi bisa menjelaskan, bukan maksudnya aku tuh bukan nyakitin kamu, tapi begini begitu gitu kan. Nah jadi ibaratnya kayak secara komunikasi yang dibangun oleh si pasangan kepada Leo ini tuh justru bikin masalah, komunikasinya tidak baik dari pihak si pasangan. Nah kayak gitu ya, jadi komunikasi nggak elok, oke. Suasana tentu saja tidak menyenangkan jadinya. Nah kayak gitu. Padahal ya kalau dilihat-lihat ya Leo ini tuh sesungguhnya bukannya ada niatan untuk ninggalin si pasangan ini ya. Walaupun tadi kata Mari kok ada rasa tidak cocok dia lihat dari si pasangannya ini. Bukannya dia ingin meninggalkan, bukan. Kalau ini urusannya pacaran, masih ada ini keinginannya Leo yang sangat besar ya untuk
bermasa depan dengan si pasangannya. Atau kalau misalnya hubungan ini tuh sudah rumah tangga, dalam cerita rumah tangga ini tuh belum ada kasusnya ya, energinya Leo itu tuh kayak menceraikan misalnya di sana ya. Ini Leo yang mari tarik energinya ini tuh cenderung Leo yang setia gitu ya, bukan Leo yang neko-neko itu, enggak. Nah di situ memang tadinya mungkin sempat kepikiran sama Leo, karena menghadapi orang seperti ini tuh bisa Leo kayak punya rasa ketakutan gitu ya. Bayangin ya, terjebak dalam waktu yang lama dengan seseorang seperti ini, kan ada rasa takut ya. Takut nanti datang stroke gitu kan, ngelihat seseorang yang seperti ini modelnya gitu, yang kebijaksanaannya itu tuh rendah sekali, gampang gegeran gitu ya, cemburuan, agaknya kurang tepat membedakan mana yang benar mana yang salah, sensitifan gitu ya. Jadi kayak cenderung, bayangin menghabiskan waktu cukup lama dengan seseorang yang begitu egois gitu kan. Nah jadi ya tadinya Leo di situ tuh takut dengan dia, takut menghadapi kalau dia membayangkan gitu ya masa depan dengan seseorang ini, alah mengerikan banget nih gitu. Nah tetapi sudah terlanjur lama, itu juga mungkin saja terjadi gitu ya. Sudah terlanjur lama bersama dengan seseorang ini, atau sudah terlanjur menikah dengan seseorang ini gitu, sudah terlanjur berjanji gitu ya, sudah terlanjur berjanji bersedia menjadi istri atau menjadi suami dari si pasangan ini. Nah lagi-lagi bisa juga ya, sudah terlalu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Leo di sini. Jadi rasa-rasanya sudahlah berkorban sebegitu banyak, tapi mundur di tengah jalan kok nggak mau dulu. Leonya ini tuh nggak mau dulu. Nah gitu. Paling-paling di sini tuh kalau mari lihat ya, Leo ndak kabur ndak lari, itu aja intinya. Dia akan, ini Leo yang baik ya kalau mari lihat ya. Ini Leo baik banget ini orangnya. Jadi mungkin pun dia akan lebih mencoba tampil lebih baik lagi di hadapan si pasangan ini. Gitu ya. Seperti Leo yang bukan tidak sabaran itu, ini energi Leonya. Ini yang sabar gitu ya, yang mau mengupgrade diri itu kalau mari lihat. Yang mau mengupgrade diri untuk bisa tetap membuat hubungan ini berjalan. Nah gitu ya. Jadi kayak sudah kemarin dia berusaha untuk total, nah kali ini dia akan mencoba lebih total lagi. Nah gitu ya. Walaupun mungkin kalau ditanya tentang cinta, tentang perasaan, barangkali cinta dan perasaan itu tuh agaknya hambar sudah gitu ya. Ini boleh aja agaknya Leo mungkin kasihan ya melihat si pasangan, agak iba dia melihat, alah kalau aku nggak dengan orang ini gitu ya, nggak ada lagi nih yang mau sama dia. Soalnya berat ngadapin pria atau wanita yang semodel kayak pasangannya ini tuh, berat gitu. Mungkin dia sempat juga melihat ada sisi baik ya, sisi baik dari si pasangannya ini, sisi rentan dari si pasangannya ini gitu ya. Jadi kayak tidak tega juga ninggalin si pasangannya. Nah begitu. Mungkin juga bisa Leo mempertimbangkan anak-anak di sini ya, keluarga besarnya kedua belah pihak gitu. Jadi barangkali sebuah
aib kalau ada perceraian gitu ya. Dalam budaya keluarganya Leo, sebuah aib kalau perceraian itu tuh terjadi. Jadi ya sudahlah, biarkan dia merasa hambar, biarkan dia menemukan ketidaknyamanan dirinya ketika menjalani hubungan ini. Jadi kayak biar aja lah dia menderita gitu ya. Biar aja dia menderita asalkan hubungan ini tuh tetap berjalan gitu. Ya. Jadi dia justru men-challenge dirinya dia sendiri untuk kuat menjalani relationship dengan si dia. Nah, begitu. Padahal sesungguhnya Leo ini pun dia pasti punya ideal-ideal ya. Bagaimana itu sebuah relationship. Nah, di sini mari tangkap. Bisa aja Leo ini tuh udahlah, nggak usah lagi, dicoret aja lah list-list ideal-ideal pasangan yang baik itu kayak gimana, rumah tangga yang mau aku bangun itu tuh seperti apa. Udahlah, dibuang aja itu semua, dicoret aja. Setidaknya begitu ya untuk di minggu terakhir bulan November ini. Bisa aja suatu saat tersadar gitu ya, dan mengambil langkah yang berbeda, bisa aja suatu saat nanti. Namun ini khusus dilihat untuk 21 hingga 30 November. Leo di sini ya dia mengikhlaskanlah mimpi-mimpinya dia, harapan ataupun idealisnya dia, gara-gara hanya ingin tetap relationship ini tuh berjalan dengan baik. Nah, begitu ya. Di sana. Memang jadi ini tantangan lah ya. Seperti lagi berada dalam medan perang ini hubungannya. Bukan lagi kayak berada di taman bunga-bunga gitu ya. Bukan seperti berada di taman surga. Bukan seperti menjalani relationship yang romantis. Nampaknya enggak ada cerita-cerita telenovela menarik yang indah itu ya. Cerita-cerita novel-novel yang romantis kayak gimana itu, ini nggak ada di sini, nggak ada, belum ada, atau belum ada gitu ya, nggak ada atau belum ada. Nah di situ, jadi kayak ngadepin pria atau wanita dewasa, tapi kayak anak-anak gitu. Nah mungkin memang orang ini rapuh. Gitu ya, orang ini tuh jangan-jangan tuanya saja yang ada, tapi secara emosional dia gagal mengendalikan dirinya dia. Jadi kecerdasan kontrol emosional itu tuh nggak ada di dia, gitu ya. Hanya perasaan dia saja yang penting, perasaan orang lain bukannya nggak penting, tapi jangan-jangan dia nggak sadari bahwa orang lain itu pun punya perasaan juga, punya perasaan yang bisa tersinggung, yang bisa nangis, yang bisa sedih, yang juga mau disayang, yang juga mau diperhatikan, yang juga mau dihargai. Jangan-jangan dia nggak sadar gitu loh. Itu ya, jadi kayak hubungan ini tuh titik pusatnya adalah dia, gitu ya. Jadi seperti pengen diratukan atau pengen dirajakan, tapi tanpa sadar keinginan diratukan atau dirajakan ini tuh dia usahakan dengan cara menyiksa justru ya.
dengan cara justru menyiksa Leo ini. Nah, dia salah konsep. Kalau ingin dirajakan atau diratukan, mestinya ya dia pun harus merajakan dan meratukan Leo. Karena hanya raja dan ratu saja yang bisa memperlakukan orang lain seperti raja dan ratu. Gitu. Kalau dia mau dirajakan dan diratukan tapi kemudian membuat orang lain menjadi budak, lah ini apa ini? Gitu kan? Hubungan macam apa itu? Itu bukan jadi raja dan ratu, tapi jadi diktator gitu ya. Keliru. Nah di situ. Kalau ingin punya relationship yang, karena dia ini punya gambaran yang baik sesungguhnya di masa depan, punya gambaran yang baik sesungguhnya dengan relationship bersama Leo ini, tapi ya hanya saja cara-caranya itu tuh kurang pantas, kurang tepat, gitu, kurang pas, sehingga niatannya dia yang bikin, yang kepengen punya hubungan indah lah, menyenangkan lah, nyaman lah, harmonis lah, apa sajalah itu ya. Hal-hal baik yang bisa didapatkan seseorang dari sebuah relationship gitu ya, justru tidak bisa terjadi karena dirinya justru ya membuat masalah di sini. Dia yang jadinya tanpa dia sadari jadi biang kerok masalah dalam hubungan ini, gitu ya. Syukur-syukur di sini mari lihat Leonya itu tuh masih mau survive, gitu ya. Ibaratnya gini lah ya, gambarannya aja gini, dia pengen dicium mesra, tapi kepengennya dia dicium mesra ya, dia menampar, menonjok Leo untuk mau mencium mesra dirinya. Ya kan aneh aja kayak gitu ya. Bukannya dia datang dengan menunjukkan kasih sehingga Leo ini tuh mau memeluk dan mencium dia dengan mesra gitu ya. Tapi malah dia tampar dulu Leo, cium aku, plak, tapi dia nampar. Nah, kira-kiranya kita. Ya. Dia mau rumah tangga enak, tapi bawel terus. Gegeran mulu. Cemburuan, menuduh yang tidak jelas. Kasar. Tadi cengeng. Gitu ya, melekat. Nah, jadi kan tidak enak jadinya. Nah, ini nih. Jadi orang ini tuh justru menjadi tantangan besar bagi Leo. Tapi apakah memang orang ini tuh jahat? 100% jahat? Tidak. Mari bilang ini tidak ini. Gitu ya. Hanya saja ya tadi mungkin belum banyak knowledge-nya dia, atau orang ini tuh tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Itu ya. Nggak sadar dia. Jadi ini bisa usianya dia jauh di atasnya Leo. Tapi ya ampun, kekanak-kanakannya dia jauh di bawah Leo. Kalau mereka ini sudah punya anak, lah ini kayak anak bontot ini anak bontot. Justru paling repot menghadapi dia. Nah gitu. Tidak tenang ini orangnya, cemas terus. Gelisah terus, berlebih-lebihan. Nah, mau dia berlebih-lebihan. Itu ya. Mungkin ya barangkali pernah mengalami kekecewaan yang cukup besar. Dalam kekecewaannya dia yang cukup besar di masa lalunya dia itu tuh dia belum memetik ilmunya di sana. Dia belum paham
apa sih sebenarnya dibalik dari penderitaan yang dia alami dulu itu. Jadi trauma-traumanya dia angkut masuk dalam relationship-nya dia dengan Leo ini. Gitu ya. Mantannya dia yang selingkuh dari dia. Tapi Leo yang kena imbasnya misalnya. Ya, atau mungkin ada salah satu member keluarganya dia, entah misal aja ya. Misalnya ada ibu atau bapaknya dia yang kok kayaknya tidak memperlakukan rumah tangga dengan semestinya. Nah, tapi Leo di sini nih yang kena imbasnya. Nah, seperti itu. Jadi beban-beban pribadinya dia bawa semua untuk mengotori relationship-nya dia dengan Leo ini. Dan tapi lagi-lagi mari bilang, wah ini dia beruntung banget ini dapetin Leo. Gitu ya. Beruntung banget dia di sini. Nggak tahu karma baik apa nih yang dia lakukan ya. Setidaknya untuk sampai November Leo masih kuat nahan, kuat bertahan. Dan kayak kata Mari tadi, malah dia mau mengupgrade dirinya dia. Gitu loh. Dia malah kayak mau, udahlah aku cobalah berlaku lebih sabar lagi ngadepin orang ini. Lebih baik lagi aku coba ngadepin orang ini. Gitu ya. Aku akan berusaha untuk bikin dia lebih tenang lagi. Jadi Leo di sini tuh dia nggak pelit energi. Padahal ya mungkin kalau bukan Leo yang ini ya udah cepet ini energi-energi seperti ini tuh dicampakkan. Karena wah memang suasananya nggak enak. Caranya dia menampilkan dirinya dia di dalam relationship dengan Leo ini tuh nggak enak gitu. Jujur aja kalau Mari pribadi ya, kalau ditanya, udah cepet Mari lari dari orang ini. Walaupun Mari tahu bahwa orang ini tuh sebenarnya baik. Cuman gitu ya, untuk membuat kebijaksanaan pada diri, untuk mendewasakan diri sendiri, itu tuh satu kewajiban tanggung jawab pribadi. Nah situ ya, mendewasakan diri, berbijaksana, gitu ya. Menyelesaikan trauma-trauma masa lalu, itu kan tugasnya pribadi ya. Gitu. Jadi ya tadi, ya ada karma baiknya dia ini, sehingga dia ketemu sama Leo ini, membangun hubungan dengan Leo ini. Nah gitu, tapi jangan-jangan karma baiknya dia hanya akan temporer ya. Soalnya ya mungkin pun semesta akan kasihan juga nih lihat si Leonya. Gitu. Ini orang baik tapi diperlakukan tidak baik. Nah, kira-kiranya kayak kita. Nanti jangan-jangan ya dia diambil, dipertemukan dengan yang lebih layak untuk dirinya. Untuk si Leo ini kan gitu ya. Yang bisa lebih menghargai dirinya. Gitu. Yang bisa tidak egois gitu ya, yang lebih paham lah bagaimana caranya membangun sebuah hubungan yang bukan hanya bercerita tentang trauma diri pribadi, tetapi bagaimana caranya diri ini bahagia dan dia pasangan juga ikut bahagia. Nah kayak kita ya. Oke baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Cancer, di situ ada energi dari Taurus, Gemini hadir, Virgo hadir, Scorpio hadir, ada Gemini di sana. Berikut ada energi dari Libra di sana, Pisces hadir. Itu aja ya. Oke, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.